Ruben Onsu. Saya tidak akan menceraikan istri saya hanya karena saya berbeda keyakinan atau agama. Hal ini banyak terjadi dalam keluarga Kristen, yang tadinya utuh dan kuat tiba-tiba retak, hanya berbeda keyakinan. Dalam Kristen, bila sang istri atau suami berbeda keyakinan, salah satu harus menerima hak dan keputusan suami atau istri, tetapi tidak dengan menceraikan atau berpisah. Hal ini demi menjaga keutuhan keluarga, tapi hak pengasuhan anak tetap dalam iman dan bimbingan kekristenan. Sang suami atau istri yang berbeda keyakinan tidak boleh menyuruh atau memaksa anak-anak untuk mengikuti keyakinannya. Tetapi bagaimana jika sudah terjadi perceraian? Perbedaan keyakinan dalam keluarga seharusnya jangan menimbulkan perceraian. Sesuatu yang merasakan adanya suatu rahmat yang lebih baik, atau merasakan kehidupan yang lebih dari sebelumnya, seharusnya tidak terjadi perceraian. Malah harus memikirkan keutuhan keluarga secara baik dan benar. Kalau sudah terjadi perceraian seharusnya, Ruben Onsu harus memiliki keteguhan hati untuk tidak kawin lagi. Hal ini menunjukkan integritas seseorang dalam mempertahankan kebenaran yang dia yakini. Saya akan memberi acungan jempol jika Ruben Onsu yang telah memutuskan untuk bercerai, memutuskan juga untuk tidak menikah lagi. Karena integritas dan kebenaran seseorang diukur dari sini. Contoh yang baik adalah Ibu Veronica, mantan istri Ahok. Kalau seandainya Ruben Onsu menceraikan istrinya dan mempunyai niat untuk menikah lagi, maaf sudah pacaran sama Desi Ratnasari, katanya. Ini adalah suatu keputusan yang salah. Perpindahan keyakinannya tidak dilandaskan rahmat dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, melainkan hanya mencari kesenangan dunia sesaat. Seperti Esau yang menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub hanya untuk kenikmatan sesaat, yaitu makan kacang merah kesukaannya. Sesuatu yang kekal ditukar oleh kenikmatan dunia yang fana. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan keluarga yang utuh dan kuat. Walau bagaimanapun badai menghantam kehidupan keluarga, harus tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam keluarga. Ini adalah nasihat bagi keluarga Kristen, supaya tetap menjaga keutuhan keluarga jika salah satu pindah keyakinan dan merasakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. 1 Korintus 7 ayat 12-16 dan ayat 11. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seseorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam sejahtera. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Inilah nasihat bagi keluarga Kristen untuk berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga, meskipun badai besar menerpa. Jika sudah terjadi perceraian, sang istri dan suami harus memiliki konsekuensi untuk tidak menikah lagi. Karena untuk menjaga kekudusan tubuh kita yang adalah bait Allah, suami atau istri bisa menikah lagi jika salah satu ada yang mati.
Hanya maut yang memisahkan ikatan perkawinan, bukan beda keyakinan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.